Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Belum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat yang sedang mendengarkan ini kapanpun dimanapun lo berada. Jangan lupa subscribe podcast gue di YouTube, di Noise, dan follow di Spotify dimanapun lo sedang mendengarkan ini. Belakangan gue sedang gelisah lagi teman-teman. Gue sedang menggelisahkan tentang kehidupan gue sendiri. Always and always. Kenapa hidup gue sucks banget ya? In the other side, gue sedang bersenang hati tapi juga sedang beriri hati gitu ya. Ngelihat sahabat gue si Atar ini akhirnya bisa siaran di Radio Jakarta dan menjadi penyiar prime time sore di Mustang. Gue ingat banget dulu waktu gue masih siaran sama Atar di Jogja, di Radio Jogja sana. Salah satu radio favorit dia di Jakarta waktu itu adalah Mustang ataupun Prambors. Dua itulah biasanya yang menjadi tumpuan dia. Sering sekali kadang-kadang dia waktu lagi di kantor gitu ya, di radio dulu, dia ala-ala opening radio gitu, tapi menggunakan radio station Mustang atau Prambors. I know he just living the dream gitu, kayak apa yang diimpikan dari dulu akhirnya terwujud anyway. Well, I'm a proud friend lah waktu ngelihat dia waktu itu akhirnya muncul namanya di poster tuh. Seneng banget, kayak anjing he's living the dream bro gitu. Kayak cuma ini dari saya ternyata iri hati tuh ternyata ada ya gitu. Ketika lo orang tuh selalu bilang lo kalau punya teman atau sahabat dan punya kesuksesan yang mereka capai gitu, lo harusnya seneng, jangan sedih. Well, gue seneng, tapi ini dari saya gue juga kayak mungkin karena mimpi dan cita-cita gue sama kali ya, walaupun gue nggak yang sama mutlak, tapi kayak kita punya visi dan misi yang sama sebenarnya di industri yang sama. Gue kayak wah anjing gokil juga nih ya gitu, lebih kayak irinya tuh lebih kayak anjing gue kapan ya gitu, kapan waktu yang tepat buat gue. Sempat gue berpikir apakah mungkin ini cuma gue yang kepikiran seperti ini, tapi kan ternyata banyak ya. Gue sempat ngobrol juga sama teman gue waktu itu. Kalau lo tahu mungkin ada Sastra Silalahi namanya, dia konten kreator di TikTok. Mungkin kalau lo tahu sering lihat di FYP, dia sering bikin konten yang nggak kayak gitu bro. Dia biasanya sama si Yoza Rangkuti. Dia sempat ngobrol juga waktu itu sama gue waktu kita tag podcast di catatan anak sekolah. Berlima sama Yoza Rangkuti sama Astrid waktu itu. Astrid istrinya Atar. Kita ngobrol, si Sastra bilang kalau tapi ya Wan gitu, ngelihat teman-teman kita kadang-kadang lo kepikiran gak sih timeline lo kapan gitu, waktu lo kapan tibanya momen lo akhirnya bisa meraih apa yang lo cita-citakan. Gue ngeliat teman-teman gue, Kiki Saputri udah dilapor Pak, Oza yang dulunya ya udah gitu aja nge-podcast tiap hari sampai akhirnya tiba-tiba membludak namanya SNS ini. Gue kapan ya? Dia sempat ngomong kayak gitu ke gue. Sampai akhirnya just only 2 or 3 months tiba-tiba nama dia melejitnya sampai saat ini gitu. Dan kemarin gue masuk ke fase-fase cranky lagi. Gue kepikiran lagi kayak when is the time my moment come ya gitu, kapan datangnya momen gue tiba gitu. Setelah gue berpikir-pikir lagi kayak what I've been through selama berapa tahun ini, anjing my life is sucks bro. Ditinggal mati sama orang tua, patah hati berkali-kali, diselingkuhi. Fuck man. A lot of things happen gitu ya.
Anjing lah. But ya kemarin gue kayak kepikiran, anjing, gue di Jakarta sendirian, gue gak punya siapa-siapa, keluarga pun tak ada. Dengan hidup gue yang berlalu belakangan ini sengehe itu gitu, kayak fuck. Ngeliat teman-teman gue semakin sukses. Dan saat kapan gue dateng ngeliat Atal nikah tuh kayak anjing, gue kapan nikahnya anjing. I want it though gitu. Gue pengen banget lah nikah siapa. Dulu gue sempet ada di momen kayak keren-kerenan gitu, kayak gue gak mau nikah sampai gue tua. Ya mungkin kadang-kadang sampai sekarang gue masih ngomong kayak gitu. Tapi di situ sisi kadang-kadang gue kayak anjing, ternyata ketika lo udah gak punya siapa-siapa lagi, orang tua lo udah meninggal dua-duanya, lo tuh ternyata butuh sosok rumah gitu buat pulang. Dulu mungkin ketika nyokap bokap gue masih ada, mereka adalah sosok rumah buat gue. Gue gak punya pacar juga gak masalah gitu, gue masih bisa bercerita sama mereka berdua. But for now, fuck man, nikah aja deh gue, tai lah. All the fucking hook up things tuh kayak celah. Tapi kan gue tahu ya ada yang harus disiapkan untuk lo menuju pernikahan. Selain jodoh adalah persiapan materi, financial, and many things. Terus gue throwback lagi sedikit demi sedikit, apa aja sih yang sebenarnya sudah gue lewatin gitu ya. Wow, ternyata gue tidak seburuk itu kok gitu. Gue waktu bikin catatan anak sekolah pertama kali, memang idenya berangkat dari saya waktu itu di Pontianak. Saya nelfon ke Atar, gue pengen bikin podcast baru lagi, lo mau nggak kita berdua as a host? Programnya begini. Purpose-nya, visi misinya seperti ini, begini. Pokoknya it's all about business. Catatan anak sekolah dibuat untuk business and networking. Gue udah bilang dari awal, tujuannya cuma satu, networking dan business. Udah, quality turunin dulu, yang penting networkingnya jalan dulu. Sama kalau bicara bisnis, bicara konsistensi. Seberapa konsisten dan seberapa laku dan seberapa sering kita bisa muncul di Explore Reels dan FYP. Caranya bagaimana? Konsistensi. Oke, Atal sepakat. And then, what happened next? Episode kedua kita viral. Episodeku sama Astrid waktu itu ternyata cukup ramai sekali di repost di mana-mana dengan premis yang sangat sederhana. Gue bertanya, kenapa sih anak Pintel tuh selalu nyebelin, suka nanya ada PR yang kemarin jadi dikumpulin apa enggak gitu. Dan ternyata seluruh warga Indonesia merasakan hal yang sama. And then it goes to viral sampai akhirnya gue sempat disuruh bikinin podcast buat kantor gue. Waktu itu gue bikin ideationnya, skeletannya dari awal. Gue bikin dari nol sampai akhirnya beberapa hari sebelum gue harus present program barunya buat kantor gue yang notabene bukan podcast ini, hanya agensi saja gitu, yang tidak mengerjakan tentang permediaan. Beberapa hari sebelum gue present, gue ditelepon sama BOD-nya, dibilang, "Wan, lo punya catatan anak sekolah yang sudah jadi prototype, kenapa nggak lo coba propose? Lo bikin bisnis skemanya seperti apa, bisnis proposal kayak gimana." Dan akhirnya gue bawa 2 rute, 2 idea waktu itu, dan ternyata yang dipilih adalah catatan anak sekolah. So akhirnya catatan anak sekolah mendapatkan ya sokongan dana dari investasi ya, yang alhamdulillah cukup sangat besar untuk bisa memaksimalkan dan lebih produktif lagi. So happy gitu. Gue gak pernah kepikiran tuh sebenarnya ngebikin sesuatu terus tiba-tiba kayak anjing diinvest gitu, kayak wow. Anjing, gue masih 26 tahun, gue gak pernah kepikiran kesana. Cuma ya blessingnya gue mungkin ya ketemu sama orang baik. Beberapa bos-bos gue ini yang sangat-sangat baik dan mau mensupport penuh atas apa yang gue kerjakan, dan gue percaya gitu. Gue punya beliefnya kalau it's gonna be sukses kok mas. Gue bilang kalau misalnya memang
gue bisa disupport manpower yang lebih, gue bisa disupport dengan fasilitas yang lebih gitu. Ternyata catatan anak sekolah dengan manpower yang lebih banyak, fasilitas yang lebih oke. Surprising nih, gue bisa membuat itu konsistensi. Setiap hari gue posting dengan postingan yang lebih bervariasi. And then anjing, gue mau validasi diri gue sendiri lagi, bangsat. Tapi ini satu hal yang akan gue jadikan kesimpulan sebelum gue menyelesaikan statement gue ini. Cuma ini harus gue sampaikan karena menurut gue ini adalah sebuah conclusion ya. Akhirnya catatan anak sekolah yang dulunya bolong-bolong ngepost, bahkan kadang-kadang kita numpang dari setiap coffee shop ke coffee shop lain karena kita nggak punya tempat, kita cuma punya alat. Akhirnya sekarang bisa lebih konsisten. Setiap hari kita post di TikTok, di Short, di Reels, many platform. Ini kita mau buat program baru lagi yang nantinya akan tayang seminggu 3 kali di Spotify, di YouTube. So apakah itu progress? Yeah, this is the conclusion. Is it a progress gitu? Well, I guess is it gitu. Banyak orang di luar sana mungkin nge-podcast kayak they don't know what I have. Mereka gak tahu apa yang harus mereka lakukan. But I know what I have to do ketika gue making a podcast. Apa aja sih formulanya? How's the promotion? Promosinya akan kayak gimana gitu. Ya mungkin masih banyak ilmu yang gue belum dapatkan dan belum gue terapin ya. Banyak banget lah. Tapi ternyata target gue kan gak muluk-muluk ya sebenarnya untuk di awal ini. Membuat trafficnya sekencang dan sekonsisten mungkin. Dengan Natal yang sesibuk itu dan gue juga punya pekerjaan yang main job gue, ternyata dengan bantuan support dari orang lain ini cukup membuat catatan anak sekolah berprogres. So, apakah benang merahnya dan conclusion yang bisa gue dapatkan dan bisa gue paparkan dari sini adalah kadang-kadang kayak kita terlalu banyak melihat orang lain, well that's good though gitu, untuk menjadi pemacu lo supaya lo bisa berlari lebih cepat maybe, atau supaya lo tahu kalau lo tetap harus bergerak. Walaupun gue tahu itu juga menyedihkan ya, kayak ngebuat lo kadang-kadang kayak sedih, lesu. Tapi kadang-kadang kita juga suka lupa kalau ternyata kita juga bergerak kok. Tapi mungkin entah jalannya berbeda, dia ke kanan, kita ke kiri. Terus juga mungkin ya bensin dia mungkin lebih banyak, bensinmu mungkin hanya seberapa, dan gak apa-apa. Setiap orang kan punya kapabilitasnya masing-masing. Dan menurut gue kapabilitas tuh berpengaruh faktor dengan many things, even itu privilege. Menurut gue, fuck lah orang bilang kayak kerja keras. Kadang-kadang ternyata privilege tuh menjadi faktor menurut gue. And it's true though. Bukannya itu menjadi pembelaan, tapi menurut gue itu cukup valid. Dan yang terakhir adalah ternyata tuh kadang-kadang keterpurukan tuh ngebuat lo tidak bisa bergerak dan ngebuat lo malah melamban dan berhenti gitu aja gitu. So hal yang kadang perlu kita lakukan adalah untuk bersyukur dulu kali ya. Lo tuh coba throwback deh sedikit, kayak apa aja sih yang udah lo lewatin belakangan tahun ini. Well, dipikir-pikir gue habis kehilangan 2 orang tua gue dalam selisih waktu 6 hari baru setahun yang lalu. Terus gue udah berlari sekencang ini gitu, kayak gue aja di situ aja gue udah cukup bersyukur ketika gue mungkin beberapa orang masih hanyut dalam keterpurukan. Tapi ya gue masih hanyut dalam keterpurukan sebenarnya, tapi gue tuh punya willing untuk make it works gitu. Apa yang gue cita-citakan harus tercapai, apa yang gue cita-citakan harus terkejar. Gue harus bergerak, gue harus bisa lebih cepat lagi, gue harus bisa lebih banyak lagi yang gue kerjakan.
That's it. So kalau lo merasa sedang sedih saat ini, well nggak apa-apa, istirahat dulu aja. Tapi lo harus tahu kalau semua orang punya timeline-nya masing-masing. Gue tahu ini lo udah sering denger banget, tapi that's lu though. Hal yang gue sedang lakukan adalah mencoba untuk konsistensi setiap hari. Menurut gue hal paling sederhana untuk bisa berhasil kali ya. Konsisten dulu aja. Kalau kata Mas Ali, kalau lo gak keren-keren banget, minimal lo konsisten lah. Well I guess itu aja mungkin dari podcast Sebelum Tidur kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya minggu depan. Gue Ridwan Handoko pamit. Spread the love, not hate.